Halo Sobat Teknoliputan6.com, kembali lagi bersama saya Damar. Dalam video terbaru kali ini saya akan membahas mengenai smartphone terbaru dari Huawei, yaitu P40 atau P40 ya. Ini dia produknya. P40 ini merupakan varian paling terjangkau dari lini P40 series yang hadir di Indonesia. Jadi selain P40 ini ada P40 Pro dan P40 Pro Plus. Jadi ini adik paling bungsunya lah dari lini P40. Sesuai judul yang ada di video kali ini, saya akan banyak membahas atau mengupas mengenai pengalaman memakai smartphone P40 yang tidak memiliki atau tidak dibekali dengan layanan Google Mobile Services, jadi GMS. Jadi aplikasi-aplikasi bawaan Google itu tidak tersedia di smartphone ini. Jadi mungkin ada teman-teman yang penasaran sebenarnya seperti apa sih pengalaman memakai smartphone P40 tanpa layanan Google. Itu simak di video kali ini gitu. Secara keseluruhan P40 ini pengalaman ya, maksudnya setelah menggunakannya dalam 2 atau 3 minggu belakangan, P40 ini sama kayak smartphone Android lainnya aja. Jadi pengalaman penggunaan itu sama, mulai dari fitur terus tampilan gitu. Hanya untuk tampilan kan memang dia menggunakan sistem kustomisasi Android khas Huawei, yaitu MIUI 10. Dan ini smartphone ini sendiri berbasis menjalankan Android 10. Jadi ya ini nggak beda gitu sama smartphone Android lain, jadi sama aja. Pengalaman yang diberikan juga ya sama gitu. Mungkin yang akan sedikit menarik adalah cara kita mengakses dan mengunduh aplikasi. Karena tidak ada layanannya Google, jadi Play Store juga nggak ada. Huawei itu menyediakan opsi App Gallery. Nih aplikasinya. Nah, aplikasi ini tuh sebenarnya sama kayak Play Store. Jadi pengguna atau kalian tuh bisa mengunduh aplikasi, game itu lewat App Gallery ini gitu. Sama aja jadi sebenarnya. Jadi ini substitusinya Play Store yang tidak hadir yang absen di P40 atau lini Huawei ini. Untuk secara keseluruhan aplikasi ini memang belum selengkap ini ya, Play Store gitu. Tapi yang menarik adalah deretan aplikasi esensial atau yang penting-penting, yang populer, terutama yang dalam negeri itu udah tercakup di sini, mulai dari perbankan, terus e-wallet kayak Dana, terus beberapa di antaranya ada yang transportasi ya, meskipun layanan ojek online, Grab atau Gojek itu belum ada. Terus apalagi ya, kayak misalnya aplikasi berita dalam negeri, liputan6.com tuh ada juga di sini gitu, streaming beberapa aplikasi yang populer yang global tuh juga tuh sudah tersedia. Jadi menurut saya deretan aplikasi yang dihadirkan di App Gallery ini cukuplah untuk kebutuhan-kebutuhan esensial gitu. Dan Huawei sendiri kan juga berjanji akan menambah deretan aplikasi yang ada di App Gallery dan menggandeng banyak developer untuk hadir di sini. Jadi kedepannya pasti akan jauh lebih besar. Terus bagaimana dengan layanan atau aplikasi yang nggak ada di App Gallery? Nah, Huawei itu menyediakan satu lagi namanya aplikasi ini, Petal Search. Jadi aplikasi Petal Search ini merupakan kayak laman pencarian yang memudahkan pengguna untuk akses mencari aplikasi yang tidak tersedia di App Gallery. Jadi mulai dari game, aplikasi macam-macam lah, maksudnya yang tidak chatting atau media sosial yang memang tidak ada di App Gallery bisa dicari di sini. Nantinya pengguna itu akan diajak untuk ngedownloadnya aplikasi tersebut dalam bentuk versi APK. Jadi nanti yang ditampilkan itu dalam hasil pencarian ini adalah situs aplikasi pihak ketiga atau situs resminya gitu.
Jadi kalau misalnya kalian pengen cari Facebook atau WhatsApp dan Telegram, itu nanti akan dialihkan untuk mengunduh langsung dari situs resminya. Dan kalau ada beberapa game atau beberapa aplikasi media sosial lain, itu akan dialihkan ke situs penyedia pihak ketiga, aplikasi pihak ketiga. Kalau beberapa kali saya coba sih, kebanyakan akan diarahkan ke situs APK Pure gitu. Itu dua cara yang udah tersedia, dan cara untuk download dan pasang aplikasi di Petal Search ini juga gampang. Kalian tinggal cari aja, terus nanti akan ditampilkan hasil pencariannya ya misalnya, terus langsung klik aja untuk itu, nanti dibawa ke situs pihak ketiganya dan langsung download. Jadi udah semudah itu gitu, nggak perlu ribet lagi lah. Nah, selain kedua layanan yang di atas, yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ada satu lagi cara untuk bisa akses aplikasi di Huawei P40 ini. Jadi aplikasi yang bisa kalian pakai adalah Phone Clone. Nah, ini sesuai namanya, aplikasi ini tuh ngopi atau mengcopy atau mengcloning aplikasi yang ada di HP lama ke HP baru. Jadi datanya macam-macam, mulai dari SMS, terus ada foto galeri, kontak gitu, riwayat panggilan dan lain-lain itu ada, termasuk aplikasi dan game. Nah, jadi kalau kalian mau lebih mudahnya, mungkin ketika ingin mendapatkan aplikasi tanpa mengunduh lagi terus cari-cari lagi, ya pakai Phone Clone ini gitu. Saya udah coba, dan dari HP lama saya beberapa aplikasi yang saya pindahkan tuh berjalan dengan baik gitu. Jadi setelah ke copy, ya udah saya tinggal login dan jalan. Itu saya coba untuk copy Instagram, Twitter, Netflix. Nah, bahkan untuk game kayak Call of Duty Mobile itu bisa otomatis pindah dan login dah dengan main kayak biasa. Jadi udah gampang gitu. Tapi memang aplikasi Google yang ada di HP lama itu nggak bisa ke copy. Jadi ada tulisannya nanti kalau deretan aplikasi Google ini tidak bisa dipindahkan ke HP yang ini. Jadi nggak support gitu. Tapi ada satu aplikasi yang unik yang ternyata bisa dipindahin, yaitu Google Maps. Google Maps itu entah kenapa kita bisa pindahkan dari HP lama saya ke P40 ini. Nah, ini dia aplikasinya. Dan setelah dicoba dan dipasang, berjalan dengan normal, maksudnya tidak ada masalah. Kayak dia bisa ngebaca lokasi kita, terus buat fungsi direction-nya, navigasinya itu juga bisa. Ya berjalan dengan normal lah gitu. Hanya memang kita tidak bisa sign in dengan akun Google kita. Jadi fungsi yang kayak save place dan lain-lain, save place itu nggak bisa dimanfaatkan. Tapi fungsi utamanya untuk cari lokasi, untuk navigasi itu tuh masih bisa berjalan dengan baik dan tanpa kendala. Meski dalam beberapa kesempatan dia kayak muncul notifikasi kalau aplikasi ini tuh kurang optimal kalau tidak ada layanan Google Play Service, tapi sampai sekarang sih lancar jaya aja, nggak ada masalah sama sekali. Nah, mungkin kalian akan sedikit bertanya-tanya ya, bagaimana dengan layanan dan aplikasi Google di P40 ini. Nah, untuk setelah penggunaan layanan Google itu sebenarnya masih bisa dipakai di P40, dan untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan Petal Search ini sebenarnya. Nah, nanti dari Petal Search ini, misalnya kalian mencari Google Drive atau Google Keep gitu ya. Nah, kita ketik aja di sini Google Keep atau Google Drive. Nah, misalnya sebagai ini. Nah, sip. Nah, hasil pencarian itu kan muncul di sini, tapi memang kalian tidak akan disarankan untuk mengunduhnya dari situs aplikasi pihak ketiga. Jadi kita akan dibawa ke sebenarnya situs resminya. Jadi kita mengakses layanan ini langsung lewat versi situs resmi gitu. Kita tinggal kayak gini, kayak login gitu-gitu. Nah, nanti biasanya di bawah ini akan ada opsi untuk add to home screen. Nah, setelah add to home screen, nah layanan Google ini akan muncul seperti ini, seperti aplikasi, tapi sebenarnya ini bukan aplikasi, melainkan situs web gitu. Setelah saya coba, fungsi dan layanan yang dihadirkan tuh sama, hanya memang mungkin bagi sebagian pengguna yang terbiasa menggunakan aplikasi,
perasaan atau pengalaman itu kurang smooth gitu aja sih sebenarnya. Karena fungsi kayak YouTube itu untuk menonton bisa lancar tuh, tidak ada masalahnya. Memang perbedaan versi itu aja sih yang mungkin bagi sebagian orang kayak butuh beradaptasi gitu. Nah, secara keseluruhan atau kesimpulannya, P40 ini sebenarnya mungkin karena kebetulan aja ya. Jadi saya menyebutnya kita harus siap beradaptasi gitu dengan kebiasaan baru di P40 ini gitu. Adaptasi dalam beberapa hal tadi yang saya sebutkan tidak banyak dan tidak sulit sebenarnya, tapi butuh adaptasi sedikit aja untuk benar-benar enjoy ini smartphone gitu, memanfaatkannya dengan enak dan terbiasa gitu. Kayak pertama adalah tadi kita harus beradaptasi dengan cara kita mengakses aplikasi atau mencari aplikasi, karena ada opsinya kan, ada app gallery yang mungkin sedikit berbeda gitu, tapi itu kan pada dasarnya sama ya, toko aplikasi. Terus memanfaatkan petal search untuk mengunduh aplikasi APK dari pihak ketiga, tapi pengalamannya juga gampang, hanya proses awalnya aja yang sedikit butuh beradaptasi. Terus untuk phone bahkan lebih enak lagi, karena kalian tinggal copy semua data dan bisa dipakai di smartphone ini dengan lancar gitu. Dan untuk yang terakhir mungkin ada penyesuaian dari sisi layanan Google yang tidak bisa diakses lewat aplikasi sih, karena kan versinya ditampilkan secara situs web gitu. Tapi di luar adaptasi tadi, sebagai semua smartphone, P40 ini mumpuni gitu loh, karena memang dia flagship kan, otomatis flagship, kita bisa dapat kemampuan yang cepat. Terus kameranya ini bagus banget, keren lah untuk kebutuhan konten video. Penampilan di layarnya ini juga cakep, tampilan warnanya itu apik. Jadi ya sebenarnya namanya smartphone flagship itu kan ibaratnya yang tampilan yang paling tinggi gitu, dengan semua kemampuannya itu cakep lah. Itu bisa terpenuhi kok di smartphone ini. Hanya memang kalian butuh sedikit adaptasi aja tadi yang kayak saya bilang dari beberapa hal tadi. Nah, jadi bagaimana kalian tertarik dengan P40 ini? Oh iya, satu lagi, untuk smartphone compact, bagi kalian yang suka smartphone compact, nah P40 ini pas banget sih, karena dengan layar 6,1 inci itu pas di genggaman dan enak digunakan satu tangan. Jadi itu tadi beberapa hal yang kalian perlu tahu tentang informasi tentang P40 yang rilis di Indonesia. Oke, cukup sekian video terbaru dari teknoliputan6.com kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like kalau memang suka, dan subscribe biar mendapatkan selalu informasi terbaru dari teknoliputan6.com. Dan komentar apapun akan kita coba tampung. Boleh saran atau misalnya bahas ini, silahkan. Ya udah, segitu aja dari saya. Saya Damar, pamit. Sampai jumpa. Dah.